Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu lagi sama Pak Zanwar. Semangat matematika. Pada kesempatan pagi ini, saya harap anak-anakku sekalian semangat, jaga kesehatan, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Sebelum Pak Yonor melakukan kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Joko. Silakan Bapak Joko untuk Mas Joko, silakan untuk memimpin berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Joko atas meluangkan waktu untuk memimpin doanya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita lanjut ke materi, apakah pada pagi hari ini anak-anakku sekalian ada yang belum hadir, terlambat atau tidak bisa masuk? Tidak ada ya? Nihil, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, seperti kebiasaan pada pertemuan sebelumnya, terlebih dahulu Pak Enor mau ngecek kesiapan kalian, penampilan kalian sudah rapi apa belum? Sudah ya, alhamdulillah sudah rapi. Untuk materi yang nanti saya diskusikan ya, jadi tidak bentuk pembelajaran sebenarnya, tapi hanya diskusi, karena materi yang akan kita ajarkan, kita diskusikan, ini adalah materi yang sudah pernah anak-anakku sekalian pelajari sebelumnya. Jadi di kelas 9, materi yang kita pelajari yang akan diskusikan pada kesempatan kali ini adalah tentang materi eksponen atau bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk ke eksponen, terlebih dahulu mungkin anak-anakku sekalian familiar ya mendengar kata pangkat. Mungkin bisa share screen-nya dulu. Apakah sudah muncul anak-anak? Belum, Bapak. Oh, belum ya. Belum, Pak. Jadi sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Pak. Pangkat. Sebelum kita bahas lebih lanjut definisi tentang eksponen, terlebih dahulu Pak Yanor akan menanyakan sebenarnya apa sih arti pangkat menurut kalian, secara definisi secara kalimat ya, kalimat pangkat. Mungkin Mbak Rena bisa mendefinisikan pangkat itu apa sih? Kalau dulu saya di SMP itu, Pak, pangkat itu perkalian berulang bilangan yang sama. Ya, betul. Itu menurut bilangan pangkat menurut definisi matematika ya. Tapi kalau dalam definisi kalimat, mungkin yang kita pernah dengar, pangkat itu ada hubungannya dengan pangkat seorang kepolisian atau seorang TNI gitu ya. Jadi mungkin sedikit Pak Yanor akan menjelaskan masalah pangkat ini di slide keempat. Ini pangkat kepolisian. Jadi mungkin bisa kita lihat, kalau pangkatnya tinggi berarti kan kedudukannya juga tinggi, atau kedudukannya juga lebih dihormati, mungkin seperti itu. Jadi Pak Enor tidak akan menjelaskan banyak mengenai pangkat, karena pangkat ini sudah berulang kali ya. Di SD pun sebenarnya ada sedikit menjelaskan mungkin mengenai pangkat atau eksponen. Di SMP juga. Untuk di SMK ini, untuk pertemuan pertama ini, Pak Enor akan mengulas sesuai dengan KD ini adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat
bentuk akar. Untuk pertemuan kali ini hanya bilangan berpangkat. Jadi indikatornya adalah menganalisis konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Untuk KD keterampilannya yaitu menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat. Indikatornya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Tujuannya adalah pada kegiatan pembelajaran ini kita bisa menentukan konsep, jadi menganalisis konsep bilangan berpangkat itu seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, terus menyelesaikan, misal ada masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, kita bisa menyelesaikannya. Untuk manfaat, jadi manfaat bilangan berpangkat ini sebenarnya sangat banyak. Contoh misal kita ingin mencari volume bak mandi, misal air dalam bak mandi. Jadi volumenya berapa? Misal bak mandi itu berbentuknya kubus misalkan. Berarti kan nanti ada hubungannya dengan bilangan berpangkat. Mungkin manfaat lain yang saya sedikit uraikan di sini. Jadi bilangan berpangkat 1.200.000 dikalikan berapa ini ya? Jadi banyak sekali angka nolnya. Jadi nanti kita bersingkat, itu mohon maaf ini salah. Jadi pangkatnya adalah 2,09 kali 10 pangkat 19. Ini pangkat 19, mohon maaf. Jadi manfaat bilangan berpangkat ini sangat banyak. Jadi salah satu penunjang untuk kita dalam pembelajaran matematika selanjutnya. Mungkin itu ya. Ada yang mungkin bisa atau mungkin bertanya, anak-anakku sekalian? Tidak ada ya? Alhamdulillah, karena ini hanya materi pengulangan. Saya harap semua bisa ingat. Jadi Pak Inor di sini hanya mengingatnya dengan diskusi nanti. Untuk selanjutnya, Pak Inor ingin bikin kelompok kalian. Jadi nanti ada 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 siswa nanti ya. Jadi 4 siswa nanti anggotanya seperti ini. Jadi kelompok pertama ada Yanto, ada Rena, ada Yanti, ada Kari. Terus ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang mungkin kalian diskusikan nanti di LKPD. Jadi di LKPD ini ada problem 1 sama problem 2, nanti yang silakan didiskusikan di LKPD. Nanti saya bukakan dulu. Jadi di LKPD ini ada 2 masalah atau 2 problem yang perlu kalian diskusikan. Di sini sudah ada ya langkah-langkahnya yang kalian diskusikan, tinggal untuk mengisi isiannya saja. Di misal problem pertama, lakukan kegiatan ini secara kelompok yang telah dibuat. Sediakan selembar kertas serta sebuah gunting ya. Tadi Pak Yenor sudah menyiapkan beberapa gunting untuk yang kalian gunakan dalam diskusi ini. Yang ketiga, lipatlah kertas menjadi 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetrinya. Jadi nanti kalian lipat, kalian potong lipatannya itu, terus kalian hitung berapa jumlah kertasnya. Dan ikuti langkah tersebut sampai nanti langkah kelima. Setelah itu kalian isi isian-isian yang ada di kolom. Untuk selanjutnya tinggal kalian nanti simpulkan definisi dari bilangan berpangkat itu seperti apa. Itu ya, ini hanya mengingat saja sebenarnya.
Untuk problem atau masalah yang pertama, ini lanjutan dari masalah pertama tadi ya. Jadi kalau bentuknya 2 pangkat 4, ini bentuk perkaliannya seperti apa dan nilainya seperti apa. Mungkin itu. Sangat mudah ya. Sangat mudah, hanya mengingat saja. Di problem kedua juga sama. Kalau program kedua ini untuk mengidentifikasi sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ya, ada beberapa, nanti ada pertanyaan, total ada 5 pertanyaan di masalah yang kedua. Ini sudah Pak Yanuar jelaskan pertanyaan seperti apa. Tinggal nanti kalian tuliskan kesimpulan atau sifat dari bilangan berpangkat. Mungkin itu penjelasan dari LKPD yang nanti kalian diskusikan. Jadi silakan diskusikan kurang lebih 20 menit ya. Kalau misal ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin seperti itu. Ada yang tanya? Ya, mungkin di pertanyaan kedua ini ya. Di pertanyaan kedua ya, terima kasih Mbak Rena pertanyaannya. Tadi menanyakan mengenai gimana Pak cara membuat kesimpulannya. Dilihat dari 2 tabel ini. Jadi 2 tabel, contoh yang pertama, contoh yang kedua, ini seperti apa. Awalnya pangkat 6 sama pangkat 3, hasilnya ini jadi pangkat 3, nanti simpulkan seperti ini. Mungkin itu ya. Jadi silakan didiskusikan. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan mengenai LKPD dari 2 masalah atau 2 problem ini. Waktunya sudah habis. Dalam diskusinya kesimpulannya sudah ya. Kelompok 1 tadi leadernya Rena sudah ya? Sudah Pak. Kesimpulan ya. Ya. Sudah. Untuk kelompok 2 apakah sudah juga untuk menyimpulkan kesimpulan dari 2 problem ini? Sudah ya? Alhamdulillah ya, sudah juga. Kelompok 3 bagaimana? Oh, kelompok 3 belum ya? Oh, ya mungkin saya kasih waktu 5 menit untuk melanjutkan. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Untuk kelompok 4? Sudah ya, kelompok 4. Sudah. Untuk selanjutnya penerangkan tidak menunjuk ya, harus semua kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Baik Pak. Alhamdulillah sudah ya. Mungkin kelompok lain mau menanggapi kesimpulan dari kelompok 1? Oh, kelompok 3. Ya, betul. Untuk kelompok 4 tadi. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan presentasikan kelompok 2. Siap, Pak. Bisa ya. Mungkin ada yang menanggapi untuk kelompok 2. Sama ya, kelompok 1 sama kelompok 2 hasil kesimpulannya hampir sama. Dah. Kita lanjut ke kelompok 3. Sudah ya. Untuk kelompok 3, mungkin dari kelompok lain
mau menanggapi atau menanya? Sudah ya, untuk kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil dari diskusi dengan kelompoknya. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin Pak Inu harus menggarisbawahi dari beberapa kelompok yang tampil tadi, mungkin hanya ada satu kelompok yang beda tadi ya, di pertanyaan berapa itu nanti kita bisa bahas bareng-bareng ya. Untuk presentasi dari semua kelompok kita beri applause, kita beri semangat ya. Berarti semua kelompok bisa berani mempresentasikan hasilnya, itu sangat luar biasa bagi Pak Yanuar ya, itu sangat luar biasa. Nah, setelah itu nanti kita bahas ya, kita bahas dari nanti kita kasih kesimpulan di sini ya. Mungkin dari beberapa kelompok dari kalian yang tadi menjelaskan mengenai konsep dari eksponen itu seperti apa, mungkin dari sifat itu tadi seperti apa. Sini Pak Yona hanya mengasih penguatan, ngasih kesimpulan. Yang pertama mengenai definisi eksponen. Jadi definisi eksponen di sini adalah misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N adalah hasil dari bilangan A sebanyak N faktor. Jadi mungkin kalau ada 3 pangkat 2, misal seperti itu contohnya, berarti nanti 3 dikalikan 3, jadi 3-nya sebanyak 2 kali. Mungkin seperti itu ya. Itu kesimpulan dari definisi eksponen. Untuk selanjutnya, dari tadi hasil presentasi kalian di masalah atau problem yang kedua, ini mengenai sifat dari eksponen. Jadi sifat yang pertama, tadi yang pertanyaan pertama ya, A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q, gitu ya. Terus sifat yang ketiga tadi di soal yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi, ini pakai sifat yang keenam, jadi A pangkat P dikalikan Q, nanti hasilnya A pangkat P dikalikan Q. Jadi ini ya, sampai 10 ya, sifat-sifat dari bilangan berpangkat, jadi untuk eksponen Ya. Alhamdulillah. Untuk kelompok yang paling aktif pada pertemuan kali ini, tadi Pak Inar sudah nulis beberapa nama-nama siapa saja yang aktif di kelompoknya masing-masing, dan kelompok yang paling aktif bertanya juga nanti dapat poin ya. Pokoknya tetap semangat dan pembelajaran matematika, karena kalau kita malas-malesan nggak mungkin ilmu kita bisa masuk nanti. Jadi mungkin seperti itu. Nah, karena ini waktunya sudah hampir habis ya, kita lanjut ke latihan soal. Jadi ada 2 soal, masing-masing soal ada dua soal yang harus diselesaikan. Soal yang pertama, soal yang kedua. Silakan menggunakan sifat-sifat dari eksponen tadi. Silakan dikerjakan di buku tulis, nanti dikumpulkan ketika akhir pembelajaran. Dan silakan 10 menit ya untuk mengerjakan. Sudah habis ya, waktunya sudah 10 menit. Silakan dikumpulkan anaknya latihan soalnya. Ya, nanti untuk pembahasan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi
informasinya nanti kita bahas latihan soal ini terlebih dahulu sekaligus materi selanjutnya. Jadi untuk materi selanjutnya dalam pembelajaran kita selanjutnya nanti adalah materi bentuk akar. Itu ya. Materi bentuk akar dipelajari, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan ini waktunya Pak Yanuar juga mau habis. Pesan Pak Yanuar, selalu semangat dalam pelajaran matematika ya, karena meskipun matematika sekarang sudah tidak jadi momok buat kalian karena sudah tidak ada UN, tapi Pak Yanuar harap sampean tetap semangat dalam belajar matematika. Sebelum saya akhiri, mungkin kita berdoa terlebih dahulu, doa penutup ya. Silakan Mbak Rena untuk memimpin doa penutup pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Rena atas partisipasinya. Sudah ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai karena waktunya sudah habis. Saya harap kalian tetap belajar di rumah. Jangan lupa latihan soalnya juga. Jangan lupa materi yang selanjutnya yang kita bahas yaitu bentuk akar. Terus jaga terus kesehatan kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.